Kepler ini dapat hukum-hukumnya berdasarkan apa sih? Apa dia nebak-nebak doang ya? Eits, tentu enggak. Jadi, Kepler itu dulu asistennya Tycho Brahe, seorang astronom yang sudah berpuluh-puluh tahun mencatat posisi planet-planet di langit bumi. Kepler mempelajari data yang banyak banget. Terus dia nemu beberapa pola dari data ini. Yang pertama ditemuin dari data observasi Tycho Brahe adalah hukum luas, atau sekarang kita kenal sebagai hukum dual Kepler, yang bunyinya suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Maksudnya gimana ya? Jadi, semisal nih, matahari itu titik yang kuning, terus planet itu titik yang putih. Berdasarkan data planetnya, geraknya kayak gini. Nah, yang dimaksud sama Kepler, garis khayal itu adalah garis putus-putus yang ini. Jadi, garis putus-putusnya muter kan? Nah, ternyata untuk selang waktu yang sama, misalnya dia ngecek nih datanya tanggal 3, 4, dan 5. Jadi, selang waktunya sama-sama sehari ya. Pas dihitung, ternyata luas yang satu sama, alias luas jurinya sama. Dan bukan hanya untuk tanggal 3, 4, dan 5 aja, tapi asal selang waktunya sama, luasnya pun juga bakal sama. Nah, inilah yang dimaksud sama Kepler dalam hukum keduanya, alias hukum luas. Pas hukum luas ini ditemuin oleh Kepler, sebenarnya Kopernikus juga udah berhipotesa kalau planet mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lingkaran. Dan sebenarnya kalau orbit lingkarannya pun masih cocok nih sama hipotesa hukum luas ini. Tapi dari datanya Kepler, meskipun nggak berbeda jauh, jarak dari planet ke matahari yang berubah-ubah. Jarak dari bumi ke matahari pas dicek beda-beda sedikit di setiap waktu. Kalau jarak dari Mars ke matahari pas dicek berubahnya agak lebih banyak. Berarti bukan lingkaran dong ya. Kalau lingkaran jari-jarinya sama terus, pas dicoba-coba, bentuk apa yang kira-kira cocok dengan datanya? Ternyata elips ya. Nah, maka ketemulah hukum lintasan elips, atau nanti dikenal sebagai hukum 1 Kepler. Hukum ini bukan hanya tentang bentuk lintasan planet aja, tapi posisi matahari juga tempatnya seperti ini. Semua planet yang bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Biar lebih jelas, coba deh perhatiin bentuk elips itu yang kayak gimana. Bentuk elips itu punya 2 titik fokus kayak gini ya. Nah, maksud matahari ini di salah satu titik fokusnya itu dia ngisi salah satu titiknya, sedangkan titik satunya kosong. Tapi versi benarnya untuk orbit bumi nggak gitu banget ya. Aslinya mirip lingkaran kok. Nah, jarak terdekat planet dari matahari kita sebut sebagai perihelion. Sedangkan jarak terjauh planet dari matahari kita sebut sebagai aphelion. Oke, coba sekarang kita gabungin kedua hukumnya ya. Pertama, lintasan elips sesuai dengan hukum 1 Kepler tadi. Nah, kalau dikaitin dengan hukum 2 Kepler, di mana luas yang disapu itu akan selalu sama untuk selang waktu yang sama. Berarti, waktu planet yang jauh dari matahari sama pas planetnya dekat dari matahari, kelajuannya beda dong ya. Coba deh perhatiin, misal luas yang A matahari B sama luas yang C matahari D, berarti dari A ke B sama dari C ke D selang waktunya juga sama. Tapi kan kelihatan tuh, jarak lintasan dari A ke B jauh lebih pendek daripada jarak lintasan dari C ke D. Kalau jaraknya lebih pendek tapi waktu yang ditempuh sama, berarti kelajuan dari A ke B lebih lambat dibandingkan kelajuan dari C ke D ya. Terus kelihatan ya, kalau garis khayal C matahari D lebih pendek daripada garis khayal A matahari B. Jadi kita bisa simpulin, kalau semakin pendek garis khayalnya, maka semakin cepat laju planetnya. Berarti kelajuan tertinggi saat garis khayalnya paling pendek alias paling dekat dengan matahari, sedangkan kelajuan terendah saat garis khayalnya paling panjang alias paling jauh dengan matahari. Maka di perihelion karena paling dekat, kelajuannya paling cepat, dan di aphelion karena yang paling jauh, kelajuannya paling lambat. Oke, sekarang kita lanjut materi tentang hukum 3 Kepler ya. Yang paling terakhir ditemukan oleh Kepler adalah hukum 3 Kepler, atau yang dikenal juga sebagai hukum harmoni. Bunyinya seperti ini nih.
perbandingan kuadrat periode terhadap angka 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, maksud setengah sumbu panjang elips di situ sama aja dengan jarak rata-rata orbit planet ya. Loh, kok rata-rata ya? Kan bentuk lintasan elips, jadi jarak ke mataharinya berubah-ubah. Tuh, lihat jarak R1 sama R2 bedakan. Makanya, yang dipakai itu rata-ratanya. Nah, kalau kita terjemahin hukum ketiga ini dalam bentuk matematis, maka jadinya kayak gini. T kuadrat per R pangkat 3, di mana T adalah periode revolusi, yaitu waktu yang dibutuhi planet buat mengelilingi matahari satu kali putaran penuh dan kembali ke posisi awal. Sedangkan R adalah jarak rata-rata orbit planet. Karena nilai pada hukum 3 Kepler ini konstan, berarti bisa diartikan juga nih, kalau jarak rata-rata orbit planet ke matahari pangkat 3 berbanding lurus dengan kuadrat periode orbit planet dari jarak rata-rata orbit semakin kecil, atau dengan kata lain, planetnya semakin dekat dengan matahari. Maka periode planet untuk mengelilingi matahari akan semakin singkat. Begitu juga sebaliknya, semakin besar jarak rata-rata orbitnya, atau dengan kata lain, planetnya semakin jauh dengan matahari, maka periode planet untuk mengelilingi matahari akan semakin lama. Kadang-kadang di soal menyederhanakan lintasannya dianggap lingkaran ya. Jadi jarak rata-rata dari orbitnya sama dengan jari-jari lingkaran, dan yang sering ditanya itu perbandingan jari-jari atau perbandingan periode revolusinya.